Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, di hadapan kita kali ini di atas meja kerja saya meja kerja ya, meja apa adanya sebenarnya ya. Ini ada sebuah proyektor lagi. Ini proyektor bukan sembarang proyektor. Bisa dibilang ini proyektor Sultan ya, karena harganya yang melampaui batas. Kalau menurut saya pribadi sih, buat saya pribadi untuk harganya itu memang berlebihan ya, di atas 20 juta. Dan harga terupdate sekarang sih kalau nggak salah sih paling murahnya itu 27 sekian hampir 28, anggaplah 28 juta. Itu pun pre-order ya, karena tidak resmi di Indonesia ya. Ini adalah WiMax One Pro ya. Kalau didekatin ini di sini ada tulisan WiMax Laser Home Cinema Projector ya. WiMax ini masih sub brand dari Xiaomi ya. Jadi kalau teman-teman mendengar Wanbo, Furmovie, Fengmi, WiMax itu sama aja dari brand subnya Xiaomi gitu. Jadi kualitas Xiaomi udah pasti nggak usah diragukan lagi ya. Dan ini berat sekali, entah bahannya dari metal atau dari plastik ya. Kalau metal pun ini bukan metal besi, mungkin ini aluminium. Beratnya kalau saya taksir sih bisa sampai 10 kilo untuk kurang lebihnya ya. Untuk build quality-nya ini nggak main-main, ini bagus. Yang tadi saya bilang ini antara plastik atau aluminium. Yang jelas kalau ini plastik yang sangat bagus, tebal ya. Kalaupun aluminium itu wajar. Ini berat banget dan juga terlihat solid banget ya. Kita akan lihat detailnya. Di bagian depan di sini ada bagian speakernya. Ini pun speakernya juga sudah sultan banget, sudah mendukung Dolby juga. Bahannya juga bukan dari fabrik ataupun plastik ya, ini dari metal seperti layaknya speaker premium kayak JBL, Anker dan lain-lain ya. Konfigurasi remote-nya seperti ini. Nah, warnanya juga cakep, tidak hitam, tidak apa ya, ini warnanya cenderung abu-abu gelap seperti titanium. Warnanya bagus banget ya. Ada tulisan WiMax-nya juga di sini. Dan di sini ada tombol-tombolnya yang simple namun lengkap ya. Di bagian sampingnya di sini kita bisa lihat ada lubang-lubang untuk ventilasi agar panas itu tidak mengendap di dalam ya. Dan ini ada putarannya. Kalau teman-teman mengira ini adalah untuk fokus, bukan, ini sudah laser projector, bukan DLP lagi, apalagi LCD ya. Jadi nggak ada yang namanya manual fokus, semuanya sudah auto fokus. Di bagian sisi sebelahnya lagi juga sama ya formatnya. Di sini ada lubang-lubang. Cuman ya mungkin di sini terlihat ya ada bulatan-bulatan. Sepertinya di sini kipas. Dan di sini juga sama ada untuk pengaturan tingginya ya, tinggi proyektor, jadi bisa ditinggi rendahkan. Dan ini ada satu tambahan USB lagi. Sedangkan di bagian belakang kita bisa lihat ya, di sini ada lubang-lubang untuk konektivitasnya yang jelas sangat lengkap menurut saya pribadi ya. Di bagian bawah ini ada port untuk powernya. Di atasnya ada 3 buah HDMI ya, yang mana HDMI-nya salah satunya itu sudah ARC. Ada USB, ada audio output, ada AV input, ada optik ya. Mantap, ini ada optik input dan juga terakhir ada port untuk Ethernet. Oke, jadi sudah cukup lengkap. Sedangkan di bagian bawahnya seperti ini. Jadi ini ada lubang buat muri ya. Jadi selain bisa ditaruh di atas meja, ini bisa juga digantung juga ya, opsi untuk digantung. Ini ada karet-karetnya 3 buah ya. Yang di atas ini bisa diatur tinggi rendahnya, digeser-geser ya, yang seperti dijelaskan di awal. Ini ada lubang-lubang lagi, mungkin lubang untuk angin karena memang menghasilkan kualitas suara yang bagus ya. Biasanya sih harus ada lubang-lubang jadi agar lebih ngebas gitu. Nah, ini adalah tampilan dari lasernya sendiri ya. Memang tidak begitu terlihat ya, terlebih lagi ada sinar pantulan cahaya lampu kamar kita ya. Ini di bagian lasernya, dan di kiri kanan ini ada sensor-sensornya. Biasanya sensor auto keystone, autofocus ya. Dan ini ada juga ini indikasi biasanya untuk powernya. Oke, kita akan langsung nyalakan aja ya gimana kualitas dari proyektor seharga 28 juta ini. Oh ya, reminder, ini adalah karena tidak resmi di Indonesia, jadi dia tidak mendukung versi global alias tampilannya tuh ya, MIUI-nya itu Cina banget ya.
Oke, langsung aja kita nyalakan. Baik, ini adalah tampilan homepage-nya ya pada saat dinyalakan. Yes ya, karena memang versi Cina, jadi semuanya ya menu-menunya Cina gitu ya. Oke, ini jaraknya kalau kita perhatikan di sini ya. Dari tembok sampai proyektor ini kurang lebih sih 10 cm ya. Ini menghasilkan proyeksi yang kurang lebih, kalau saya taksir saya kira itu kurang lebih 90 inci ya. Tambah mundur sedikit aja dia langsung 100 inci gitu. Gede banget ya. Oke, kalau kita lihat di sini sih ada di atas bagiannya ya, ada mode, ada sekian ya. Kita cek mode, ada kids mode. Oke, jadi tampilan mode anak-anak itu seperti ini dia. Biar lebih aman bagi anak-anak ya. Kita cek lagi mode apa aja. Concise mode. Oke. Ini sih lebih simple. Satu lagi mode office mode ya. Kita cek. Oke, seperti ini saja, tidak ada embel-embel, lebih simple lagi. Saya sih lebih senang yang mode, oke bentar, mode yang ini ya, yang concise mode ya. Dia tidak begitu terlalu banyak menu ya. Oke, kita lihat pengaturannya dulu. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa bagian atasnya, terutama di pinggir-pinggiran atasnya itu ya terlihat kayak meliuk-meliuk gitu ya, nggak rata, nggak simetris ya. Karena wajar, ini adalah proyektor UST Ultra Short Throw ya, yang mana kalau temboknya nggak rata itu dia akan melengkung-melengkung seperti itu. Jadi pasangan proyektor ini adalah layar ALR ya, atau layar yang pokoknya layar yang benar-benar flat, yang nggak ada lekukan ya. Jadi kalau pakai layar yang pakai remote yang biasa matte putih itu ya, yang bahan kain, itu juga tetap akan meliuk-meliuk gitu. Jadi ya wajar harga layarnya pun cukup mahal karena memang pasangannya dengan proyektor mahal ini juga. Oke, kita cek bagian setting ya. Dan perlu saya ingatkan lagi, kalau teman-teman ngelihat ada flicker di sini, sebenarnya aslinya nggak ada ya. Ini murni dari kamera kita. Oke, di sini ada WiFi, ada general setting. Nah, di sini walaupun kita ganti bahasa Inggris ya, sebelumnya kan Cina ya. Jadi tetap kalau tampilan menu itu tetap Cina. Yang berubah tampilan bahasa Inggrisnya hanya di bagian pengaturan ini saja ya. Oke, seperti ini saja. Screensaver bisa diatur. Nah, ini Bluetooth, akun, input, sound. Nah, untuk suara kita di sini bisa mengaktifkan button sound ya. Button sound ini untuk apa ya? Oke, onin aja deh. Sudah mendukung Dolby juga tuh ya. Oke, ada mode movie, musik ya, custom. Custom ini bisa kita adjust ya lagi ya untuk virtual surround-nya. Ada off juga. Pokoknya ada movie, music, custom ya, dan off. Dan untuk speakernya ini, nah bisa earphone juga, bisa lewat ini juga HDMI juga, ARC ya, cakep. Oke, untuk displaynya kita cek di sini ada normal, ada movie. Ini movie jauh lebih terang jadinya ya, ada highlight. Highlight dia tone warnanya sedikit berubah, untuk kecerahan kurang lebih sama dengan movie. Kita balik ke standar aja lagi, normal. Display parameter, nah di sini juga ada mode gambarnya, ada standar, movie lagi, picture ini sedikit lebih redup yang picture, sport ya, user. Nah user ini juga tetap bisa kita adjust ya. Nah kalau yang user, nah bisa dinaikin brightness-nya. Oke, untuk colornya juga ya bisa diatur, bisa warm. Oh ini banyak macamnya ya, ada red gain, green gain ya. Ada cool ya, lebih ke biruan jadinya, ada standar juga. Oke, kalau untuk
Suara dan gambar ini sih udah mantep banget ya, sudah banyak adjustable-nya, ada custom-customnya. Oke ya, secara nggak langsung, secara garis besar ini adalah proyektor paling terang yang pernah kita review ya. Kalau dari speknya itu ada yang bilang 7000 lumen, ada yang bilang 7000 ANSI lumen. Saya pikir kalau 7000 ANSI lumen itu sih berlebihan, mungkin yang benar 7000 lumens ya. Dan pernah diukur juga sama channel luar, dia ANSI-nya itu kurang lebih 1688 nilai ANSI-nya ya. Baik, jadi karena ini memang versi Cina, jadi kalau untuk menikmati konten kayak Netflix, Prime Video, YouTube ya, Play Store itu kita wajib punya Mi Box ya, atau yang semacamnya. Tapi ada juga beberapa channel luar yang bisa mengubah versi Cina ini menjadi versi global ya, jadi bisa Play Store, jadi segala macam yang berkaitan dengan Android yang biasa kita lakukan di HP kita itu bisa di proyektor ini, tapi ya mungkin agak ribet aja. Oke, kita akan coba cek kualitas videonya ya di aplikasi SmartTube. Ini sama aja dengan aplikasi YouTube, bedanya dia tidak ada iklan, itu lebih bagus ya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ini jelas terasa terang sekali. Ini lampu ruangan masih ada cukup cahaya ya, tidak benar-benar gelap. Ini kalau digelapin lagi ruangan ini jelas terasa sangat terang ya. Ini mampu memproyeksikan sampai 150 in kalau nggak salah ya. Dan saya rasa sih 150 in itu masih sangat layak dinikmati ya. Ini terasa terang banget di 90 in. Jadi kalau lama-lama mata kita mungkin kurang nyaman ya. Mungkin dipindah dengan mode yang lebih redup lagi, baru mata kita lebih nyaman. Karena ini agak silau sih menurut saya pribadi. Oke, halus juga ininya, perputaran videonya ya. Oke, baik. Jadi saya juga membawa ini ya, proyektor lawannya. Ini salah satu favorit kita juga, Mi Smart Projector 2 Pro ya. Sama-sama dari Xiaomi, kita akan compare kualitas gambar beserta audionya ya. Oke. Di sini kita akan coba samakan dulu gambarnya. Oke, baik. Ini kedua proyektor ini sama-sama mode standar ya. Sebenarnya ini bisa di-adjust juga menjadi lebih terang, cuman kita main standar aja. Jadi pengen tahu standar dari pabriknya itu sebagus apa ya. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat kalau yang WiMAX ini lebih kontrasnya itu lebih dapat ya untuk warnanya. Nah, sedangkan ini seperti ini. Sebenarnya yang Xiaomi Projector 2 Pro juga udah sangat layak dipinang ya. Dipinang, yang jelas sih sudah cukup bagus, tapi kalau kita bandingkan dengan yang WiMAX ini lebih bagus lagi, dan kecerahannya pun ini sedikit berbeda ya. Kalau yang WiMAX ini sedikit lebih terang, tidak signifikan, cuman terlihat. Kalau yang WiMAX ini sedikit lebih terang. Kita akan coba jauhkan biar ketahuan perbedaan terangnya. Oke, ntar ini meredup, kita normalkan lagi. Oke. Nah, ini kalau dijauhkan jadi kelihatan ya teman-teman ya, lebih terang yang WiMAX sedikit ya. Tone warnanya juga berbeda. Dia yang standar ini malah terasa kayak vivid ya. Nah, kalau ini jelas-jelas standar ya. Oke, kita cek gambar lain. Oke, di gambar berikutnya ini gambar laut. Nah, terlihat tone warnanya juga berbeda dan kecerahannya juga berbeda ya, jelas lebih terang yang WiMAX ya, walaupun tidak signifikan. Nah, kalau ini lebih ke biruan ya, birunya itu lebih padat dibanding dengan yang ini. Birunya tuh terlihat biru muda kalau yang Mi Smart Projector 2 Pro ya. Nah, ini agak sedikit keungu-unguan. Oke ya, dan jaraknya ini kurang lebih sekitar 2,5 meter ya, biar bisa menghasilkan proyeksi yang sama dibanding yang ini WiMAX ya. Ini meredup lagi, kita terangkan. Oke, sip. Yes. Oke, ini gambar yang dominan warna hijau. Kalau kita perhatikan di sini justru yang
Mi Smart ini yang lebih lebih pop up warna hijaunya dibanding yang WiMAX ya. WiMAX justru terlihat lebih natural ya. Nah, terlihat ya, ini lebih hijau ya. Oke, kita dekatkan. Hijaunya itu dia, kalau menurut saya pribadi sih memang terang hijaunya, cuman jadinya kurang natural aja. Oke, yang ini mati lagi. Karena ini menggunakan smart tube, jadi kalau tidak dinyalain langsung dia akan kembali normal ya. Nah, ini warna hijaunya lebih adem, lebih bisa dinikmati ya. Nah, ini terlalu silau hijaunya ya, sementara kalau warna lainnya justru lebih pekat yang WiMAX ya. Oke, baik, kita akan coba jalankan videonya. Oke, ini perbedaannya. Kalau kita lihat yang WiMAX itu lebih flicker ya, karena memang jelas yang WiMAX lebih cerah, lebih terang. Ya, terlihat ya lebih flicker karena memang lebih terang ya. Cuman ya saya tekankan lagi, bila teman-teman ingin memiliki proyektor short throw seperti ini, wajib kalian punya layar yang kompatibel juga, bukan layar putih biasa, apalagi yang cuman kain tipis, itu sama aja bohong ya. Oke, karena ini YouTube biasa jadi ada iklannya, berbeda dengan smart tube ya, dia lancar aja. Kita skip yang ininya. Oke, baik, kita sekarang akan coba black levelnya. Oke, ini sedang mencoba black level test ya. Oke, lihat perbedaannya, karena memang itu lebih terang, terasa ombaknya itu lebih putih. Ini agak sedikit pucat. Ini saya harus atur kameranya ya, biar kelihatan blacknya. Oke, saya atur shutter speed, justru bermasalah kameranya. Semakin digelapin, semakin flicker, jadi tidak nyaman di mata ya. Tapi kalau yang saya lihat langsung di sini ya, memang ruangannya tidak begitu gelap. Jadi untuk melihat black levelnya juga kurang kelihatan ya. Cuman secara garis besar sih kelihatannya kurang lebih sama-sama bagusnya kalau untuk kualitas black level. Oke. Kita akan kita akan langsung tes kualitas audionya. Oke, baik, jadi teman-teman seperti itu aja ya, mungkin untuk sedikit komparasi dari gambar beserta kualitas audionya ya. Dan memang sebelumnya, sebelum ada WiMAX, ini adalah proyektor terbaik yang pernah kita miliki sebelumnya ya. Ini sebenarnya sudah sesuai harga banget, kualitasnya bagus,
suara audio bagus, gambar bagus. Tapi setelah dibandingkan dengan yang WiMax yang harganya memang jauh lebih mahal ya, lumayan sekitar 2 kali lipat lebih deh ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri untuk harga itu nggak bohong di sini ya. Kita lihat kalau ini secara keseluruhan baik dari gambar maupun audio ini lebih baik ketimbang Mi Smart Projector 2 Pro ya. Oke, tapi saya harus tekankan lagi kalau teman-teman harus beli ini, jadi teman-teman juga wajib beli layar ALR minimal ya, yang mumpuni. Paling enggak yang kalau versi hematnya ya, kan ada cat khusus layar yang abu-abu juga. Tapi pastikan juga temboknya harus rata gitu. Tapi biasanya sih kalau tembok semen itu nggak rata. Kalau temboknya gypsum itu rata sih ya. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.